Salam saudara-saudara yang terkasih, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menggali firman Tuhan, membaca firman Tuhan dari Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22. Kita persiapkan Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22. Kita akan membahas tentang suam-suam kuku. Ayat ini sangat terkenal sekali ya. Wahyu 3 ayat 14 sampai 22. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahta. Siapa yang bertelinga adalah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara yang terkasih, menyampaikan kebenaran hendaknya apa adanya, yang sesuai dengan firman Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, bukannya memaksakan ayat Alkitab untuk mendukung pandangannya sendiri. Di dalam menyampaikan firman Tuhan, tidak takut ataupun gentar terhadap pandangan orang. Diperintahkan oleh Tuhan A, ya harus disampaikan A, tidak melebar kemana-mana, terlebih lagi yang akan menguntungkan dirinya sendiri. Kalau kita lihat, Laodikia ini adalah jemaat yang terakhir dan terburuk dari 7 gereja di Asia. Tuhan Yesus adalah pribadi yang teguh dan tidak berubah dalam segala maksud dan janjinya. Kita lihat di bagian awal tadi, ada perintah di sana, tuliskan dari saksi yang setia dan benar. Saudara-saudara, kita diminta untuk menyampaikan. Di sini ada permintaan untuk menuliskan dengan jujur apa adanya. Bagaimana kondisi keadaan jemaat di Laodikia, supaya harapannya bisa dibenahi, supaya kelak bisa diperbaiki. Saudara bisa bayangkan kalau Tuhan cuek, acuh tak acuh terhadap hidup kita. Kita bisa membayangkan apa yang akan terjadi atas hidup kita ini. Dikatakan firman Tuhan tadi, tidak dingin dan tidak panas. Segala pekerjaanmu tidak dingin dan tidak panas. Bahwa di dalam pelayanan mereka itu suam-suam kuku. Kita diminta untuk total bagi Tuhan atau tidak sama sekali. Bisa jadi pekerjaan itu dilakukan bukan dengan iman kepada Kristus, atau bukan karena cinta Tuhan. Mungkin sekedar rutinitas,
sekedar formalitas. Tapi apapun itu, Tuhan tahu segala pekerjaanmu. Apa yang kita lakukan, apa yang menjadi motivasi kita, apakah itu untuk memperkaya diri, ataukah supaya tenar, populer, dan sebagainya. Intinya, Dia tahu. Dia tahu semuanya. Ancamannya kita lihat sungguh mengerikan ya. Karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Sungguh mengerikan sekali ancaman ini ya. Dimuntahkan dari mulutnya. Artinya ditolak Tuhan. Dan itu berarti kita akan binasa di dalam kekekalan. Karena di dalam mengerjakan pelayanan, mengikut Tuhan, kita tidak bisa main-main. Tidak bisa asal suka-suka kita. Kristus mengharapkan manusia untuk bersungguh-sungguh di dalam mengikut Dia dan melayani. Banyak pengajar Injil yang tidak panas atau dingin. Artinya mereka hanya suam-suam kuku. Mereka acuh tak acuh dalam hal yang sangat dibutuhkan, yaitu berita tentang keselamatan di dalam Kristus. Mereka panas dan berapi-api di dalam perselisihan tentang hal-hal yang remeh, hal-hal yang lebih kecil, yang tidak prinsipil dan sebagainya. Mereka memberikan pendapat yang salah tentang kekristenan, sehingga disalahartikan, disalah mengerti orang, dan memanfaatkannya, dan tidak memberikan kepuasan yang nyata di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, dalam pelayanan banyak yang demikian. Artinya mereka semangat, giat, berkobar-kobar hanya di awal-awal saja. Saat ada konflik, saat masalah datang di dalam hidup dan pelayanan mulai muncul, mereka mulai mandek, mulai putus asa di tengah jalan. Karena kecewa, karena ada problem masalah, karena kesesakan dan sebagainya. Dikatakan di situ memperkaya diri. Banyak yang demikian. Merasa sendiri panggilan pelayanannya. Artinya kalau orang Jawa bilang, orang Surabaya bilang krosok-kroson gitu ya. Perasaan sendiri, merasa dipanggil. Tapi sebenarnya di dalam panggilan itu, panggilannya sendiri itu sebenarnya untuk memperkaya diri. Bisa dibayangkan dulu zaman naik motor 2 tak, giat semangat PI di dalam menjangkau kemana saja. Artinya berangkat dijabani kemana saja. Apakah tujuannya itu sulit ataukah mudah, jalannya itu sulit atau mudah, tetap dijalani. Sekarang sudah naik mobil, tidak mau lagi menjangkau. Hanya mau menjangkau, melayani yang kaya-kaya saja. Bertemu, kalau hanya memilih hal-hal yang enak-enak saja. Bertemunya pun milih di resto atau hotel-hotel mewah. Hamba Tuhan, gembala gereja tertentu, banyak yang modelnya demikian. Mereka melayani untuk mencari kesenangan atau kebahagiaan duniawi. Salah satu penyebab ketidakpedulian dan ketidakkonsistenan di dalam agama ini adalah kesombongan diri dan delusi diri. Apa itu saudara-saudara delusi? Delusi adalah keyakinan atau kenyataan semu yang diyakini terus-menerus meskipun bukti atau kesepakatan yang berlawanan. Umumnya ini merujuk pada gangguan mental. Ya. Betapa berbedanya antara pikiran mereka tentang diri mereka dan pikiran Kristus tentang mereka. Betapa hati-hatinya kita untuk tidak menipu jiwa kita sendiri. Para pengajar tersebut bangga karena mereka menjadi duniawi dan formal. Nah, bukankah gereja juga banyak yang demikian? Sampai-sampai orang luar melihatnya
gereja lebih duniawi, namun terkesan formal saat ada yang membutuhkan bantuan atau membutuhkan solusi. Saudara, keadaan mereka sendiri sungguh menyedihkan. Dikatakan di situ mereka miskin. Mereka benar-benar miskin, walaupun mereka mengklaim kaya. Ketika mereka berkata dan mengira mereka kaya, serba ada, gereja gedungnya mewah, megah, AC dingin, serba berkecukupan dan sebagainya. Mereka tidak bisa melihat keadaan mereka atau jalan mereka atau bahaya di depan mereka. Namun mereka mengira mereka melihatnya. Mereka tidak memiliki pakaian pembenaran atau jubah kebenaran atau pengudusan. Ya, kalau kita masuk ke dalam kerajaan surga itu kita dibenarkan oleh Bapa hanya karena kita dipakaikan jubah kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Kita ada di dalam Kristus. Kita diberi jubah kebenaran. Mereka terkena dosa dan rasa malu. Kain mereka yang akan menajiskan mereka. Mereka telanjang, tanpa rumah atau pelabuhan, karena mereka tanpa Tuhan. Di dalamnya hanya jiwa manusia yang dapat menemukan ketenangan dan keselamatan. Mereka lebih mirip aktor, aktris, pemain sinetron, ya, kalau zaman sekarang drama Korea ya, ketimbang menyerupai Yesus. Jika ada hamba Tuhan yang sederhana, namun khotbah, pembicaraan, dan tingkah lakunya meneladani Yesus, selaras dengan firman Tuhan. Dengan hamba Tuhan yang khotbahnya minim Alkitab, minim firman Tuhan, dan mengarang bebas serta sikapnya yang dipenuhi spirit atau semangat materialistis duniawi, manakah yang lebih saudara percaya, yang bisa menjadikan panutan bagi saudara? Firman Tuhan katakan mereka harus dimurnikan seperti emas yang telah dimurnikan. Orang melihat emas biasanya pada hasil akhirnya, begitu indah, begitu mempesona, tapi lihat prosesnya. Dimurnikan, dipanaskan, dibakar, tidak mudah. Demikian juga di dalam hidup dan pelayanan ini. Saat kita mengikuti Yesus itu tidak mudah, tetapi penyertaannya sungguh nyata. Kita harus menyerahkan diri kepada firman dan rohnya, dan mata kita akan terbuka untuk melihat jalan dan tujuan kita. Tujuan kita pasti bersama dengan Dia di surga. Hanya firman Tuhan yang bisa mengubah seseorang. Karena itu benih firman Tuhan hendaknya yang ditaburkan dari belakang mimbar. Bukan cerita pesan kosong, terlebih lagi bualan atau lelucon yang memberikan penghiburan sesaat kepada jemaat. Nah, berikut ini firman Tuhan begitu keras ya. Dikasih akan ditegur dan dihajar. Saudara yang terkasih, Tuhan mengasihi orang berdosa, sungguh-sungguh mengasihi. Kalau Dia menghajar, ada belas kasihan di sana. Ditegur dan dihajar itu tidak enak, menyakitkan, bahkan mungkin memalukan. Saudara pernah mengalaminya di masa kecil? Mungkin dihajar orang tua, sampai akhirnya membenci orang tua, pengen kabur dari rumah, dan sebagainya. Ditegur, dihajar, karena anak sendiri. Kalau anak tetangga, sudah pasti dibiarkan. Mau ngapain, jungkir balik, dibiarkan saja. Justru karena saudara, anak Tuhan, saudara ditegur, dihajar. Saudara dikasihi Dia, dikasihi Tuhan. Jadi semuanya itu karena Allah begitu mengasihi kita. Dari apapun, mungkin saat ini saudara mengalami pergumulan yang hebat, seolah merasa hidup ini tidak adil, seolah Tuhan membenci saudara.
ketahuilah Tuhan sungguh mengasihi saudara, mengasihi apa adanya saudara. Matthew Henry mengatakan orang-orang berdosa harus menerima teguran firman dan pentungan Allah sebelum tanda kasih-Nya kepada jiwa mereka. Tujuan akhirnya adalah supaya jiwa saudara selamat. Saudara diluruskan supaya tidak melenceng. Hajaran dan pentungan Tuhan tidak akan melebihi kekuatan kita. Karena itu kita bersabar. Bersabarlah, bertobatlah. Kalau saudara merasakan hajaran dan teguran Tuhan. Selanjutnya firman Tuhan katakan membukakan pintu bagi Dia. Yang membuat kita mau dan mampu membuka hati menerima juru selamat adalah Roh Kudus. Karena itu jangan ada yang memegahkan diri. Kristus berdiri, mengetuk melalui penyelenggaraan pemeliharaannya, peringatan dan pengajaran firman-Nya, dan pengaruh rohnya, Roh Kudus-Nya, datang ke pintu hati orang-orang berdosa. Mereka yang terbuka untuknya akan menikmati kehadirannya. Berjalan bersama dengan Tuhan, saudara ada di dalam pemeliharaannya. Dan inilah sukacita itu, duduk bersama dengan Dia di atas tatanya. Itu artinya bersama dengan Dia di dalam kekekalan. Itulah harapan terbesar orang percaya. Kalau tidak ada jaminan pasti selamat, buat apa kita bertekun? Toh juga kita akan binasa. Tapi justru karena ada jaminan pasti keselamatan di dalam Yesus, maka kita boleh bermegah di dalam Kristus. Karena kita selamat bersama dengan Dia. Dia akan memberikan persediaan rahmat dan penghiburan yang segar. Janji kepada orang percaya yang menang. Kristus sendiri mengalami pencobaan dan konflik. Dia mengalahkan mereka semua dan lebih dari seorang penakluk. Mereka yang disamakan dengan Kristus dalam pencobaannya akan dibuat serupa dengan Dia di dalam kemuliaannya. Saudara yang terkasih, mari kita menuliskan yang benar tentang perbuatan-perbuatan Allah, tentang cinta kasih Allah di dalam hidup ini. Tidak suam-suam, tidak memperkaya diri, tetapi rela mau dibuktikan, ditegur dan dihajar untuk makin dekat dengan Juru Selamat. Mau membuka hati, menerima Juru Selamat agar kelak duduk di atas tahtanya. Allah sungguh mengasihi dengan kasih yang sempurna. Saudara tidak perlu lagi meragukan kasih setianya. Mari kita memohon kepada Tuhan agar kita tidak dibiarkan menyanjung dan menipu diri sendiri. Segala hormat dan pujian hanya bagi Allah. Nasihat yang baik diberikan oleh Kristus kepada orang-orang berdosa. Berbahagialah mereka yang mengikuti nasihatnya. Kristus memiliki kekayaan yang sejati. Bagaimana kita harus memilikinya dan berpisah dengan segala sesuatu yang kita anggap berharga sementara namun fana ini. Mari kita memeriksa diri kita sendiri dengan firman Tuhan dan berdoa dengan sungguh-sungguh untuk pengajaran Roh Kudus-Nya, untuk menyingkirkan segala kesombongan, prasangka, dan nafsu dalam dunia. Mari kita giat dan berkobar-kobar di dalam menjalani hidup ini dan di dalam pelayanan ini. Total segenap hidup dan pelayanan kita arahkan untuk memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati saudara.